Curhat 7. Bagaimana memperlakukan anak yang suka membantah? Dio mandi sekarang ya. Ajak Mami Dio pada putranya yang sedang asik bermain. Gak mau ah, Dio mau main sepeda, tolaknya. Dio, ini kan sudah jam 5 sore, mandi? Gak mau. Dio malah kabur dengan sepedanya. Capek deh kalau ngomong sama Dio. Seringkali dia membantah apa yang dikatakan ayah dan bundanya. Bagaimana ya supaya Dio mau menurut? Jawaban Ayah Edi. Ayah bunda yang selalu ingin belajar. Ayah bunda yang selalu ingin belajar. Pertama, bersyukurlah pada Tuhan karena dianugerahi seorang anak calon pemimpin untuk kita asuh. Dengan bersyukur kita bisa kuat dan punya kesabaran yang lebih tinggi untuk mendidik calon pemimpin kecil kita itu. Ya, tahukah Bunda, di balik sifatnya yang tidak mau diatur itu menunjukkan bahwa kelak ia akan tampil sebagai seorang pengatur alias seorang pemimpin. Kedua, anak membangkang atau membantah pada umumnya karena adanya perbedaan pendapat antara anak dengan orang tua. Orang tua yang memiliki kecenderungan otoriter berhadapan dengan anak yang bertipe pemimpin, yang tidak mau begitu saja menerima pendapat atau mau dipaksa. Akan sering terjadi perdebatan yang seolah-olah hanya disebabkan oleh anak. Padahal sesungguhnya dengan adanya anak yang membantah, para orang tua bisa mengevaluasi kebijakan dan pola komunikasi yang dibangun. Apakah sudah sesuai dengan masing-masing tipe anak? Sehingga proses perdebatan antara orang tua dan anak dapat dikurangi dan mendapatkan jalan keluar terbaik. Jadi akan jauh lebih baik jika kita belajar untuk mendidik calon pemimpin kecil kita di rumah. Bagaimana caranya? Pertama, didiklah ia untuk menjadi kooperatif dan bukannya menjadi seorang yang penurut. Mengapa? Coba Anda pikirkan, kalau anak kita menjadi penurut, apa pekerjaan di kantor yang diisi oleh seorang penurut? Tolong rapikan ini. Baik Pak. Tolong belikan itu. Baik Pak. Sudah jelas kan? Lantas apa bedanya? Kalau kooperatif, seorang anak mau melakukan apa yang diminta orang tuanya karena tahu alasan logisnya. Sedangkan penurut, anak melakukan sesuatu tanpa tahu alasannya. Ia menurut saja tanpa berpikir dan menggunakan logikanya. Kedua, biasakan menawarkan opsi-opsi padanya. Misalnya, kamu mau mandi sekarang atau 5 menit lagi? Oke, kita sepakat ya, 10 menit lagi dari sekarang. Jika tiba waktunya kamu belum mandi juga, besok kamu mau uang jajan dikurangi atau tidak boleh bermain sepeda di sore hari? Pastikan ayah bunda melaksanakan kesepakatan dengan tegas tanpa kompromi jika memang terjadi pelanggaran secara sengaja. Ketiga, calon pemimpin suka dengan reward dan konsekuensi. Mereka juga suka dengan perjanjian atau kesepakatan. Orang tua bisa menerapkan satu kesepakatan dan kalau tidak dijalankan dengan baik, berikan konsekuensinya. Biasanya si calon pemimpin juga tergolong konsisten. Jadi kalau ia melanggar, berikan hukumannya agar ia tidak terus melanggar. Dengan menerapkan aturan yang jelas seperti contoh di atas, orang tua tidak akan kewalahan lagi dalam mendidik calon pemimpin kecil kita ini.